Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK diminta untuk memberi sanksi berat terhadap Ketua MK Anwar Usman. Sementara Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Asyidiki mengatakan bila ditemukan pelanggaran kode etik yang dilakukan Hakim Konstitusi, putusan gugatan tentang syarat minimal usia, minimal calon presiden, calon wakil presiden bisa dibatalkan. Sidang lanjutan dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi terkait putusan batas usia Capres-Cawapres sepanjang Selasa hingga Jumat kemarin kembali digelar dengan sejumlah agenda, diantaranya memeriksa sejumlah pelapor dan Hakim Konstitusi. Dalam sidang Majelis Kehormatan MK, pelapor meminta Majelis Kehormatan menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap 3 Hakim Konstitusi, di mana salah satunya adalah Ketua MK Anwar Usman. Poin yang dituntut ini 3 hakim Mahkamah Konstitusi yang menyetujui untuk mengabulkan itu diberhentikan tidak dengan hormat. Supaya lembaga Mahkamah Konstitusi ini bisa pulih kembali marwah dan martabatnya. Kalau sekarang Mahkamah Konstitusi ini hanya tinggal pilar tiang-tiangnya saja. Gedungnya sudah kosong sebenarnya. Tidak ada wibawa lagi. Hancur Mahkamah Konstitusi ini. Dari 9 hakim yang ikut naikkan itu sebenarnya sebaiknya memang 9-9-nya itu harus diberhentikan semua. Namun kalau diberhentikan semua tidak ada lagi yang menyidang. Sementara itu, 4 Hakim Konstitusi yang sudah diperiksa Majelis Kehormatan MK membantah di lobi Anwar Usman untuk mengubah syarat batas calon presiden dan calon wakil presiden. Anwar Usman menjadi Hakim Konstitusi yang banyak diadukan. Saya juga nggak tahu, saya nggak di lobi. Nggak tahu saya, kalau yang lain saya nggak tahu. Kalau saya nggak datangi saya, nggak melobi saya nggak tahu. Boleh nggak jawab nggak? Ya lah ya. Thank you. Tidak ada. Cukup ya, sudah cukup lah ya. Mau istirahat dulu ya. Enggak, jangan dipancing-pancing saya. Enggak boleh, nanti saya udah biasa hati-hati dengan teman-teman, nanti kepancing begini jadi. Sidang Majelis Kehormatan MK yang berlangsung sejak pekan lalu sudah memeriksa 9 Hakim Konstitusi. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman diperiksa Jumat kemarin. Ketua MKMK Jimli Asyidiki mengaku menemukan banyak masalah usai memeriksa 3 Hakim Konstitusi terkait dugaan pelanggaran etik di balik putusan syarat Capres-Cawapres. Salah satu masalah ini adalah soal kekerabatan, di mana hakim diharuskan mundur dari perkara saat yang ditangani masih memiliki hubungan kekeluargaan. Namun dalam kasus ini, hakim tidak mundur. Muntahan masalahnya ternyata banyak sekali. Satu, masalah hubungan kekerabatan, ya, di mana hakim diharuskan mundur dari perkara itu tidak mundur. Itu kan banyak tadi, hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu. Yang kedua, soal hakim berbicara di depan publik, ya, mengenai isu yang sedang ditangani atau mengenai hal-hal yang diduga berkaitan dengan substansi perkara, nah gitu loh, ya kan? Padahal patut diduga bahwa ini ada kaitan, paling tidak dalam persepsi publik. Nah ini yang kedua, ya kan, yang dipersoalkan orang sebagai masalah kode etik. Yang ketiga, itu ada hakim yang saking kesel, ya kan, mengungkapkan kemarahannya ke publik. Lah ini kan masalah internal hakim, kok diumbar keluar. Nah ini masalah juga. Nah, lalu ada lagi hakim yang menulis dissenting opinion, tapi bukan substansi ide yang dituliskan, tapi ya ekspresi kemarahan. Nah ini kan jadi masalah juga. Nah itu sudah berapa tuh? 4. Yang kelima, soal prosedur registrasi, kok ada yang loncat-loncat. Nah itu dipersoalkan.
Jimli Asyidiki juga mengatakan putusan gugatan tentang syarat usia minimal calon presiden, calon wakil presiden bisa jadi dibatalkan. Namun Jimli menyebut pihaknya harus diyakinkan oleh para pelapor soal pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi agar putusan nomor 90 dibatalkan. Intinya, pertama, bagaimana Anda meyakinkan lembaga penegak kode etik ngurusi perilaku para hakim lalu membatalkan putusan, itu bagaimana? Saya sih mau aja, ya kan? Tapi kalau ngawur-ngawur hanya sekedar emosi, sekedar, ya kan nggak bisa. Harus dipertanggungjawabkan secara secara benar, jadi secara hukum. Bisa terbuka peluang untuk menetap. Bukan soal bisa, saya harus diyakinkan dulu. Mana? Sekarang udah yakin? Belum yakin. Bila putusan nomor 90 ini dibatalkan, konsekuensinya bacawa pres Gibran Rakabuming Raka yang mendampingi Prabowo Subianto otomatis gagal ikut berkontestasi di pemilu mendatang. Sementara itu, independensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin Jimli Asyidiki diragukan oleh pelapor dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi karena anggota Majelis Kehormatan sendiri dipilih oleh para hakim MK. Kalau saya sering istilahkan ini adalah the best that we can get now, walaupun jauh dari ideal. Karena idealnya memang harusnya independen, tidak dilantik oleh ketua MK sendiri, dan lain sebagainya. Tapi baiklah, cara ini kami tempuh. Nah, tapi saya ingin mengomentari sedikit tuh soal, saya ingin mengingatkan supaya publik juga paham bahwa kode etiknya itu memang tidak bilang hubungan keluarga itu harus terjadi antara hakim dengan pemohon. Benturan kepentingan itu bisa terjadi antara hakim dengan orang yang mempunyai kepentingan langsung terhadap perkara. Nah, nama Gibran itu ada dalam permohonan. Apakah putusan ini akan mempengaruhi putusan MK akan mempengaruhi putusan? Kita semua tahu tentu tidak akan. Tapi kami sendiri juga karena mempelajari bahwa yang masalah dengan putusan ini adalah putusan ini merusak marwah MK. Selain itu, rekam jejak banyak anggota Majelis Kehormatan MK juga tidak sepenuhnya rentan dari konflik kepentingan. Jimli Asyidiki, selaku Ketua Majelis Kehormatan MK misalnya, dinilai rentan konflik kepentingan, bukan saja dikarenakan posisinya sebagai anggota DPD, namun juga karena dia pernah menjadi pendukung salah satu capres, yakni Prabowo Subianto. Terkait rekam jejak Jimli ini, Partai Gerindra yang mengusung Prabowo dan Gibran menyatakan tidak masalah dengan status Jimli sebagai Ketua Majelis Kehormatan MK-MK yang merangkap jabatan di parlemen. Sebagai anggota Dewan Pimpinan Daerah, anggota Dewan Pimpinan Daerah yang mewakili tentunya masyarakat, Prof. Jimli saya pikir juga masuk sebagai kategori dari yang mewakili unsur tokoh masyarakat, dan juga ya kita tahu bahwa Prof. Jimli itu juga berpengalaman dalam memimpin Mahkamah Konstitusi, pernah juga jadi Ketua Dewan Penyelenggara Kehormatan Pemilu kalau nggak salah, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Nah, sehingga aspek-aspek yang dituntut untuk menjadi Hakim MK saya rasa sudah terpenuhi. Penetapan pasangan Capres dan Cawapres untuk Pilpres 2024 baru akan dilaksanakan oleh KPU pada 13 November mendatang. Didukung oleh coba ini di Sedap Rawit Bingit, ayam jerih. Sedapnya Rawit Bingit. Pemirsa, putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang memilih menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto masih memicu kekecewaan di kubu PDI Perjuangan. Meski kecewa dengan Gibran, pihak PDI Perjuangan memilih tidak memecat wali kota Surakarta ini dari partai. Namun hanya memintanya mengundurkan diri. Mengapa? Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Surakarta, Jawa Tengah, Selasa 31 Oktober 2023 lalu mengirim surat resmi kepada Gibran Rakabuming Raka. Surat ini berisi permintaan pengunduran diri Gibran dan pengembalian kartu tanda anggota PDIP miliknya kepada pengurus DPC PDIP Surakarta. Namun hingga hari Sabtu ini belum ada tanggapan dari Gibran. Karena melalui WA itu belum gitu ya. Alasan
sama Mas Wali kenapa tidak Oh ya, membahas? kita jangan tanya sana, jangan tanya sini. Mungkin sempat sharing ke Pak Teguh untuk bisa Enggak. Kan Pak Wali kan kalau ngendikan kan ya penting-penting aja. Kalau enggak kan enggak. Beneran kalau wawancara kan dia sangat cap. Pendidi sini ya masuk aja. Kalau nanti tetap tidak ada respon Ya itu urusannya Pak Ketua, ya kan. Mas surat itu sudah ada pengiyakan atau Ya apa itu dari Mas biar, Wali komunikasi? biar dibaca, kemudian dia mencari waktu kapan kan. Jangan tinggal takut. Tanya aja, kemarin sudah dapat terima suratnya IPC yang dari Pak Teguh. Nah, kira-kira isinya apa? Terkait status keanggotaan Gibran, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, menegaskan bahwa saat ini secara de facto Gibran sudah tidak lagi kader PDIP. Menurut Komarudin, PDIP tidak memecat Gibran karena jika partainya memecat putra sulung Presiden Joko Widodo ini akan muncul narasi Gibran dizolimi. Jadi rujukan di PDI Perjuangan itu aturan partai, ADART partai, peraturan partai, dan perintah Ketua Umum. Begitu. Artinya soal pengembalian KTA ini tidak perlu didramatisir lagi. Tidak perlu lagi didramatisir, kita kan tahu itu. Kalau kita ambil tindakan tegas pecat, nanti dia gunakan lagi itu. Waduh, saya disolimi. Sudah lagu lama itu. Yang begini jangan. Ini pemimpin-pemimpin muda, mereka harus memberi contoh teladan bagi generasi yang akan datang. Ya, harus ada kepastian. Pemimpin itu tidak boleh membuat rakyat menjadi bingung. Ya, tidak. Itu saja. Seorang pemimpin begitu. Namun pernyataan Komarudin ditepis Gibran. Menurut Gibran, dirinya tidak akan membuat narasi atau manuver terzolimi bila dipecat dari PDIP. Itu Pak Komarudin kan mengatakan bahwa Mas tidak segera keluar dari partai, menunggu dipecat agar memainkan narasi terzolimi. Itu ada komentar? Kita untuk membuat narasi seperti itu. Oke, makasih nggak ya? Itu ada. Hingga kini, langkah politik Gibran meninggalkan PDI Perjuangan dan memilih menjadi bakal calon wakil presiden bagi Prabowo Subianto masih memicu kekecewaan di Partai Banteng. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Syaiful Hidayat misalnya menyebut langkah politik Gibran sebagai contoh yang tidak baik dalam demokrasi. Jarod menyebut Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sangat sayang kepada Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka dengan memberi mereka penugasan-penugasan. Saya kecewa karena Mas Gibran, kita sayang sama Mas Gibran, ya, mengambil jalan kita seperti ini. Dan ini contoh yang kurang baik. Itu bentuk ya ekspresi ya dari kita semua. Ibu Megawati Soekarnoputri itu sangat sayang kepada Pak Jokowi, pada Mas Gibran. Rasa sayang itu disampaikan ya dengan berbagai macam bentuk gitu ya. Penugasan kepada beliau gitu ya. Sangat sayang. Kita semua sayang. Tetapi dengan langkah seperti ini kita menyayangkan. Menanggapi kekecewaan pihak PDI Perjuangan, bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto menyatakan, dalam demokrasi, perpindahan kader partai politik merupakan hal yang wajar. Prabowo mengaku pihaknya juga banyak kehilangan kader karena diambil partai politik lain. Kan kita satu bangsa, satu negara. Pak, ini PDIP juga nyebut kalau Mas Gibran ini contoh tidak baik bagi anak muda, karena harusnya kalau mau maju itu ya bertarung jadi gubernur misalnya, kalau baru wacana ada cawapres, Pak, bagaimana? Ya, yang penting rakyat yang Terkait tudingan langkah Gibran sebagai contoh tidak baik dalam demokrasi, Prabowo menyerahkan kepada masyarakat untuk memberikan penilaian masing-masing. Pasangan Prabowo Gibran sendiri telah mendaftar ke KPU pada Rabu 25 Oktober 2023 lalu sebagai pasangan Baca Pres dan Bacawa Pres terakhir sekaligus menutup batas pendaftaran yang ditetapkan KPU. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.